Lukas buat kita semua, Amang Inang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Apa kabar Amang Inang dan semuanya? Doa dan harapan kami, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini Selasa 31 Maret 2026 tertulis di dalam Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuhan datang memanggil orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Lukas, tema yang konsisten ditemukan dalam perjumpaan Tuhan dengan berbagai kelompok orang. Termasuk bertemu dengan seorang pemungut cukai yang bernama Lewi dan Yesus mengajaknya untuk ikut dia. Lalu Tuhan Yesus dan para murid diundang makan oleh Levi, si pemungut cukai di rumahnya. Juga ada di sana banyak orang berdosa yang ikut makan bersama. Peristiwa Tuhan Yesus makan di rumah seorang pemungut cukai bersama dengan orang berdosa ini dapat dimaknai sebagai wujud konkret persaudaraan atau persahabatan Yesus dengan mereka. Tuhan Yesus tidak memandang hina dan menjauhi orang berdosa. Dia justru mendekati dan menjalin persaudaraan dengan mereka. Tuhan memang membenci dosa, tetapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada muridnya ketika menyaksikan hal tersebut dan berkata, "Kenapa seorang pemungut cukai penuh dosa makan bersama Yesus?" Yesus menjawab bahwa Ia datang bukan untuk memanggil orang yang sudah merasa benar, tapi mereka yang berdosa. Pada masa itu pemungut cukai serta orang-orang berdosa adalah kelompok yang harus dijauhi. Tak layak untuk didekati, sebab para pemungut cukai bekerja untuk pemerintahan Romawi yang dianggap kafir. Maka mereka pun dianggap menjadi najis, apalagi mereka bekerja dengan tamak. Orang-orang berdosa juga harus dijauhi karena mengingkari hukum Taurat dan melanggar peraturan Farisi. Namun bagi Yesus, para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya haruslah dirangkul masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka bagaikan orang yang sedang sakit dan harus disembuhkan. Dan itulah tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Orang berdosa membutuhkan Tuhan sama seperti orang sakit memerlukan tabib. Ia tidak mencari orang benar. Paulus dalam kitab Rom telah menjelaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang benar dalam Roma 3:23. Semuanya telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berarti semua manusia tanpa kecuali membutuhkan Tuhan. Namun dengan kasih-Nya yang sangat besar, Yesus, Tuhan dan penebus memanggil orang berdosa untuk bertobat, termasuk kita. Bahkan Ia telah rela berkorban hingga mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita umat yang berdosa. Mari datang kepada Yesus dengan kerendahan dan ketulusan hati. Jangan pernah mengeraskan hati untuk mau bertobat dan meninggalkan dosa. Maka tangan Tuhan terbuka menanti kita. Amin. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Di tengah keberdosaan kami, Engkau hadir, Engkau datang, Engkau mau menolong kami. Dan biarlah itu membuat kami semakin melakukan kehendak-Mu. Bertobat kalau ada hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kiranya itu boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman ini yang telah mengingatkan kami. Supaya kami tidak menyombongkan diri seperti Farisi. Tapi kami boleh dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kami, dan memohon pengampunan daripada Bapa. Pada hari ini juga terus kami berdoa buat anak-anak jemaat-Mu yang masih dalam pertumbuhan, yang sekolah, kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh.
Tuhan menolong dan memberkati mereka. Keluarga-keluarga muda yang belum memiliki buah hati, Engkau beri pengharapan dan kesabaran. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang terus masih, mungkin anak-anak masih kuliah atau masih sekolah, kiranya Engkau bukakan pintu rezeki dan berkat. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau tolong. Sakit di rumah sakit, di rumah, mungkin menghadapi meja operasi, atau mungkin menghadapi vonis dokter untuk sakit apa yang mereka rasakan. Tuhanlah yang berkarya dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa buat jemaat yang berduka, Engkau hiburkan. Bapa Surgawi, seluruh jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang bersukacita juga karena ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kiranya mereka boleh mensyukuri terus berkat-berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dan biarlah kami melakukan kehendak-Mu juga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, yang persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amang Inang yang ingin menuliskan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar renungan kita. Selamat pagi dan selamat menikmati berkat Tuhan.